Yosa, kembali lagi di Kako ini Medan ya. Ini dia manga One Piece chapter 1054 yang memiliki judul Kaisar Api. Dan pada covernya kita disajikan suatu tema yang menjelaskan atau menggambarkan Yonko baru di era ini, yaitu Luffy, Blackbeard, Sang dan juga Buggy. Dan pada chapter 1054 ini dimulai atau diawali di scene di ibu kota bunga, di mana kita diperlihatkan situasi terkini di sana. Yang mana tepat di sana kita melihat Kinemon dan juga Akazaya lainnya yang menyadari ada seseorang yang datang dan menuju ke ibu kota bunga. Dan di sini ya, Kinemon sepertinya mencoba melaporkan situasi ini kepada Luffy, Dono dan juga teman-temannya. Dan di panel berikutnya kita diperlihatkan sosok Aramaki, yang mana di sini ya Aramaki ini terus berjalan menuju ibu kota bunga dan dia memikirkan sesuatu hal, di mana Aramaki mengatakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain itu sesuatu yang cukup sulit untuk dicapai. Dan sesaat setelah itu kita melihat Akazaya lainnya selain Kinemon ya, seperti Raizo atau Shinobu, Inuarashi, Denjiro, Nekomamushi dan juga Kawamatsu muncul tepat di depan Aramaki dan menghentikan gerakannya itu. Oi, samurai, jangan menghalangiku. Begitulah respon dari Aramaki di sini. Namun di sini Raizo menjelaskan kepada Akazaya lainnya bahwasannya dia ini atau sosok yang ada di depan kita merupakan sosok angkatan laut, yang mana statusnya merupakan salah satu musuh Luffy daripada di dunia luar. Namun di sini Aramaki merespon perkataan Raizo itu. Oi, bicara apa kau? Dan tahu apa kau soal dunia luar? Ya, perlu kau ketahui teman-teman bahwasannya di dunia luar itu ada Tenryubito sebagai dewa dunia ini. Negara ini seperti kalian yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia tidak berhak mengatakan apapun itu. Maaf, tapi begitulah cara dunia bekerja. Dan setelah Aramaki mengatakan itu ya, terlihat Aramaki di sini mencoba melancarkan suatu serangan. Ya, Aramaki meletakkan tangannya di tanah dan mulai menanam semua jenis tanaman untuk menyerang mereka itu. Dan di sini Aramaki mengatakan Kin Niku Mori, yang mana memiliki arti hutan kebencian terlarang. Dan di saat yang sama Aramaki mengatakan, aku adalah pengguna Mori Nomi, seseorang manusia hutan. Alam itu sendiri bapak dari semua kehidupan seperti laut. Dan ya, ini menarik. Walaupun Aramaki di sini mengatakan bahwasannya dia merupakan Logia, tetapi dengan Aramaki yang mengatakan dia manusia hutan, tentu saja kita mulai berpikir mungkin saja ya, Hitonomi model God Forest adalah hal yang mungkin bisa terjadi kepada buah iblisnya Aramaki ini. Walaupun dia tipe Logia, sama seperti buah iblis Luffy yang awalnya Paramecia bisa menjadi Zoan, Hitonomi model Sanga. Dan ya, kita kembali kepada chapter kali ini, mana kita melihat Aramaki terus berbicara. Aku akan memberimu suatu pelajaran tentang kemanusiaan, di mana kita perlu menciptakan makhluk yang lebih rendah untuk hidup. Setiap orang dapat bertahan hidup dan memandang rendah negara-negara non-afiliasi seperti kalian, yang mana itu yang dinamakan suatu diskriminasi adalah sesuatu hal apa yang memberikan kita stabilitasi. Dan entah keadilan semacam apa yang dianut oleh Aramaki ini, tetapi di halaman berikutnya kita melihat suatu halaman ganda yang sangat mengesankan, di mana para Akazaya terlihat tengah membela diri atau sepertinya mengkanter teknik daripada Aramaki ini. Namun di saat-saat itu kita melihat Aramaki masih melanjutkan pidatonya, di mana Aramaki mengatakan tak terhitung orang-orang yang akan bisa mati di negara ini dan tidak ada hukum yang akan dilanggar. Dan coba hentikan aku akan membunuh banyak orang demi menangkap Mugiwara no Ichimi jika itu diperlukan. Dan di panel berikutnya kita melihat seorang Yamato yang muncul tepat di belakang para Akazaya. Dan di sini ya, Yamato langsung bergegas dan melancarkan suatu teknik ancaman, yaitu dengan memukul kepala Aramaki dengan kanabonya.
Dan ya, serangan Yamato ini ya benar-benar mengenai kepala Aramaki dan berhasil menjatuhkan Aramaki ke tanah. Dan pada saat yang sama, Yamato mengatakan atau memberitahukan kepada Aramaki bahwasannya semua yang dia katakan tidak dapat dimaafkan. Dan serangan Yamato sebelumnya itu benar-benar ya melukai atau memberikan damage kepada Aramaki. Dan di sini Yamato mengatakan kembali kepada Aramaki bahwasannya Wano Kuni telah menderita selama 20 tahun. Dan sekarang negara itu akhirnya bebas dan tidak akan membiarkan siapapun mengganggu gugat perayaan mereka yang mereka menangkan dengan layak. Dan di sini Aramaki mengatakan kepada Yamato, "Siapa kau ini?" Dan Yamato menjawab, Aku Yamato, putra Kaido." Dan sontak mendengar perkataan Yamato itu yang mengaku sebagai putra Kaido benar-benar membuat Aramaki cukup kaget mendengar itu. Namun di saat yang sama kita melihat Momonosuke juga tiba di area itu dalam bentuk naganya. Di mana Momonosuke mengatakan di sini, "Aku setuju denganmu Yamato. Kami tidak akan membiarkanmu menyentuh pahlawan kami yang masih dalam pemulihan." Dan di saat yang sama, sepertinya Momonosuke mencoba melancarkan teknik ball bird yang sama dengan Kaido. Namun sepertinya terjadi suatu masalah di mana Momonosuke tidak dapat melancarkan serangan itu. Dan karena itulah di sini Momonosuke mengganti serangannya dengan mencoba menggigit Aramaki dengan mulutnya itu. Dan ya tentu saja ini menarik di mana Aramaki benar-benar terkejut dengan sosok naga itu. Dan di sini Aramaki mencoba menyingkirkan Momonosuke dengan menyerangnya dengan sejumlah tumbuhan cabang untuk menyingkirkannya. Namun entah apa yang dipikirkan oleh Momonosuke. Kita melihat di sini Momonosuke mencegah Yamato untuk membantunya. Yang mana Momonosuke mengatakan kepada Yamato untuk segera menjauhinya. Ya, entah apa teknik yang akan dilancarkan oleh Momonosuke. Namun, scene dipotong ke lautan dekat Wano Kuni. Di mana kita bisa melihat kapal bajak laut Akagami yang ada di dekat sana. Di mana kita melihat kru-kru daripada Sang yang sangat antusias dengan kabar daripada Luffy yang telah menjadi bajak laut hebat. Sementara untuk Akagami sendiri, Akagami merasa nostalgia karena sebelumnya atau terakhir kali dia ke Wano itu adalah pada saat dirinya berpisah dengan Oden dahulunya. Nah, di panel berikutnya kita melihat daripada kru-kru bajak laut Akagami yang bersikeras untuk bertemu dengan Luffy, terutama Lakiro, di mana dia meminta Akagami untuk bertemu dengan Luffy. Dan tak hanya dia, beberapa di antaranya juga meminta hal yang sama. Akan tetapi, di sini Yasop mengatakan bahwasanya dia tidak siap untuk berbicara dengan Usopp. Dan di antara lainnya ada yang kaget juga dengan keberadaan Kid yang juga ada di Wano. Sementara itu, Sang yang melihat bounty atau poster daripada Luffy, dia mengatakan, "Oh, jadi ini." Dan tiba-tiba kita melihat flashback di mana Sang yang mencuri buah Gomu Gomu no Mi daripada pihak Shippuden daripada Wushu. Dan tiba-tiba flashback berganti di mana flashback ini menceritakan Sang yang mengingat kejadian dengan Luffy waktu itu di desa Fusa. Lebih tepatnya pada saat Sang mengorbankan lengan tangannya. Dan ya, timeline pun kembali kepada saat ini di mana Sang terlihat tengah memegang lengannya yang hilang itu. Dan di panel berikutnya kita melihat bahwasannya Sang berbicara dengan rekan-rekan atau kru-krunya itu bahwasannya, "Aku tidak berniat bertemu dengan Luffy." Yang mana mendengar perkataan Sang ini ya, Lakiro cukup kaget dengan pernyataan itu. Dan Sang di sini mengatakan bahwasannya, "Bisakah kau mengingat kejadian yang terjadi di wilayah kita sebelumnya untuk saat ini?" Dan kru lainnya mengatakan, "Oh ya, kau benar, kau berbicara tentang pria bernama Barto atau semacamnya itu. Sepertinya dia salah satu bawahan Luffy. Dia membakar bendera kita dan mengubahnya menjadi milik Luffy." Dan Sang menjawab, "Ya, kita harus pergi untuk mengurusnya. Karena jika kita tidak membiarkannya selesai, tentu ini akan menjadi suatu hal yang mencoreng kredibilitas kita." Dan di panel berikutnya kita melihat Sang duduk di meja di sebelah Ben dan dia mengatakan kepada Ben bahwasannya, "Oi Ben, kupikir ini sudah waktunya untuk kita bergabung dengan pertarungan untuk mendapatkan One Piece." Dan scene pun dipotong ke markas Beskar Angkatan Laut.
Nah, kemudian scene dipotong ke markas besar angkatan laut di dunia baru, di mana sebuah pertemuan sedang berlangsung di sana. Terlihat seorang marinir yang tidak diketahui namanya atau tidak dikenal sebelumnya di sini tengah berbicara dengan Akainu, di mana dia menyarankan kepada Akainu untuk segera memberi tindakan langsung kepada pasukan revolusioner agar tidak bertindak semaunya. Dan di sisi Akainu sangat paham akan hal itu, tetapi di sisi lainnya kita menyadari bahwasannya pasukan marinir kekurangan pasukan. Dan dalam pertemuan itu kita melihat sosok Akainu, Kizaru, dan juga sosok marinir yang baru diketahui yang mana ternyata namanya adalah Kuruma. Seorang kepala investigasi yang di sini seperti tengah membahas kejadian baru-baru ini, di mana kita bisa melihat dirinya mengatakan kepada Akainu bahwasannya orang yang disebut Sabo, Kaisar Api, sekarang menjadi pahlawan di seluruh dunia karena dia berhasil membunuh Nefertari Cobra di dalam surat kabar, di mana diketahui bahwasannya Nefertari Cobra merupakan satu-satunya anggota dari Dewan Kerajaan yang mendirikan pemerintahan dunia di 800 tahun yang lalu. Dan karena hal itulah orang-orang yang membaca kabar ini, di mana berita itu tersebar, menganggap bahwasannya ini merupakan pencapaian terbesar yang telah dilakukan oleh pasukan revolusioner. Karena tentu ini akan menarik bagi mereka ke depannya. Yang mana seperti yang dikatakan oleh Kuruma ini, bahwasannya kita melihat tajuk utama surat kabar yang mengatakan Sabo membunuh Raja Nefertari Cobra dari kerajaan Alabasta. Kemudian tak sampai di situ, Kuruma di sini menjelaskan kepada Akainu dan yang lainnya dalam pertemuan itu soal yang terjadi semuanya di tanah Marijoa pada saat referee sedang dilangsungkan. Di mana Kuroma mengatakan beberapa jam sebelum pembunuhan itu terjadi di daerah pemukiman Tenryubito, kita melihat bahwasannya lambang bangsawan dunia kuku naga langit telah dihancurkan, di mana itu merupakan suatu deklarasi perang. Yang mana tidak hanya itu, ternyata bendera Tenryubito yang berkibar di sana juga terbakar dalam insiden itu. Sementara di pihak lainnya, di mana tentara marinir yang dipimpin oleh Laksamana atau Admiral Green Bull dan juga Vitora menghadiri panggilan para bangsawan itu, tapi pada akhirnya pasukan revolusioner mampu membebaskan Bartolomeo Kuma, mantan anggota tentara revolusioner yang menjadi budak daripada Tenryubito. Di mana selain berhasil menyelamatkan Kuma, mereka semua juga berhasil lolos daripada tempat itu. Karena katanya bahwasannya Admiral Green Bull ataupun Vitora katanya tidak bisa bertarung dengan semaksimal mungkin di tempat itu. Dan di sini Akainu mengambil respon daripada apa yang dikatakan oleh Kuroma. Oi, perlu kau camkan, jangan ambil alasan tidak penting untuk kegagalan yang telah dilakukan oleh para admiral itu. Yang jadi masalah di sini adalah kemana dan bagaimana dengan hilangnya Putri Vivi yang terjadi bersamaan dengan pembunuhan King Cobra. Dan ya, di panel berikutnya kita melihat surat kabar yang sangat mengejutkan, di mana kita melihat soal laporan tentang hilangnya Putri Vivi. Dan Kuroma atau nama lainnya adalah Tensei mengatakan bahwasannya kami masih menyelidiki tindakan itu atau hilangnya Putri Vivi dan kemungkinan hubungannya dengan insiden itu, insiden kematian Cobra. Dan Akainu menjawab bahwasannya Arabasta mungkin saja dalam kekacauan pada saat ini. Dan Kuroma kembali menjawab perkataan Akainu, ya itu mungkin benar, tetapi kapal mereka masih ada di pelabuhan. Kurasa belum waktunya bagi mereka daripada pihak kerajaan Arabasta untuk kembali. Dan di sini tiba-tiba Kizaru menyambungkan di sini, di mana Kizaru mengatakan, apakah ada insiden percobaan pembunuhan tentang Saint Carlos di sana dan apakah di sana telah diselesaikan? Dan Kuruma menjawab bahwasannya mengenai Saint George Guards dan bagaimana dia membantu tersangka untuk melarikan diri, ada pengadilan di tanah para dewa yang mana membuat segalanya menjadi rumit. Dan wow, ini menarik. Apakah tersangka daripada pihak ini dibantu melarikan diri daripada salah satu Tenryubito yang bernama Saint Josgard itu? Ya entahlah. Tetapi di sini Akainu mengatakan bahwasannya biarkanlah dan kita tidak usah peduli apa yang mereka ingin lakukan, dan ya kita tidak usah peduli dengan hal itu. Dan di sini Kuroma kembali melanjutkan pembahasannya, di mana dia mengatakan
rumor mengatakan bahwasanya Sabo adalah orang yang mungkin menarik tali di balik semua insiden ini. Di mana ya? Maksudnya ini kita bisa melihat bahwasanya efek yang terjadi daripada tindakan Sabo ini dalam berita koran itu ya, membuat 8 bangsa melakukan suatu revolusi, atau dengan kata lainnya ada beberapa bangsa yang telah melakukan suatu pemberontakan terhadap sistem dunia ini. Dimana kita bisa melihatnya juga di chapter sebelumnya ya, bahwasannya orang-orang ini sangat senang dengan kejadian baru-baru ini, yang mana ternyata terjawabkan di sini bahwasannya mereka itu ya benar-benar melakukan suatu pemberontakan dan menganggap Sabo sebagai pahlawan mereka, dimana mereka bersorak-sorak dengan nama Sabo dengan mengatakan Sabo sang kaisar api. Dan di panel berikutnya kita kembali melanjutkan pembahasan yang dilakukan oleh Kuroma ini, di mana dia mengatakan bahkan bisa dikatakan bahwasannya popularitas daripada seorang Sabo ini ya telah melampaui pengaruh daripada panglima tertinggi tentara revolusi itu sendiri. Dan di sini Kizaru kembali menyeletuk, di mana dia mengatakan, dan kemudian tepat pada saat yang sama adik laki-lakinya yaitu Mugiwara no Luffy telah menjadi salah satu Yonko yang baru. Dan di tempat lainnya kita juga melihat hal yang sama yang dikatakan oleh Kizaru daripada pihak-pihak pemberontak revolusi, di mana mereka mengatakan sistem lama telah dihancurkan di sisi bajak laut oleh adik daripada Kaisar Api. Saat ini era ini sedang berubah. Dan di panel terakhir kita melihat ekspresi atau hal daripada Akainu, di mana kita melihat bahwasanya Akainu mengatakan, sepertinya aku telah menjadi laksamana armada di saat ini. Tapi tidak peduli apa yang akan terjadi, aku akan menghabisi mereka semua.